ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وأما حسن التفكر واستقامته ففيه منافع كثيرة. Adapun bertafakkur yang baik dan beristiqamah di dalam tafakkur, di dalam istiqamah tersebut, bertafakkur tersebut terdapat manfaat-manfaat yang banyak. Jadi di antara minal munjiat yang bisa menyelamatkan manusia ini selalu yaitu bertafakkur, kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Wa fawaidun 'azimah, dan juga ada faedah-faedah yang sangat besar di dalam bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun wa fid dunya wal akhirah." Dan juga yubayyinu Allah menerangkan lakumul ayat bagi kalian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala la'allakum tatafakkarun, agar kalian bisa berpikir, bisa bertafakkur. Dan bertafakkur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu cara untuk bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertafakkur memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah." Bertafakkurlah kamu kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam semesta ini, bagaimana Allah menciptakan laut, begitu luasnya laut, tidak ada ujungnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, tidak ada tiangnya kok tidak bisa runtuh. Itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu maha besar, maha agung, maha segalanya. Nah, ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita bertafakkur tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah? Bentuknya seperti apa? Jangan memikirkan atau bertafakkur tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi bertafakkurlah kata baginda Nabi tentang ciptaan-ciptaan Allah. Semut, kita melihat semut, bagaimana semut ini? Paru-parunya seperti apa? Dia bernafas bagaimana? Kita pelajari. Ya, kita bertafakkur agar kita bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Sungguhnya itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang mau berpikir. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Di langit pertama saja begitu banyak bintang, begitu banyak planet, begitu banyak tata surya, galaksi dan lain sebagainya. Itu baru tingkat langit pertama, belum langit yang kedua, belum langit yang ketiga, keempat sampai ketujuh. Berapa luas alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit saja begitu luasnya. Bumi juga demikian. Lapisan-lapisan bumi ada 7 lapis bumi. Subhanallah, kalau kita bertafakkur memikirkan ciptaan Allah saja, ya kita tidak akan mampu untuk bisa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal mampu dan tidak bakal bisa. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inzuru madza fis samawati wal ardh." Katakanlah wahai Muhammad, unzuru, lihatlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di langit ada bulan, ada bintang, di bumi ada bebatuan, ada tanah, ada air. Agar mereka itu, agar manusia itu bisa bertafakkur, berpikir kepada Allah, kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah." Orang yang bertafakkur 1 jam saja itu sama pahalanya dengan ibadah 60 tahun. Subhanallah, fadilah daripada bertafakkur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ali karramallahu wajhahu, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata,
La ibadata katafakkur, tidak ada ibadah seperti tafakkur. Karena memang tafakkur ini bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu saking seringnya beliau bertafakkur, ya beliau mengatakan, "Lau ushifal ghitau masdatu yaqina." Kalau seandainya hijab ini disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala untukku, aku bisa melihat segalanya, masdatu yaqina, maka keyakinan tidak akan bertambah karena keyakinan beliau sudah di atas atau di puncak daripada keyakinan. Inilah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wal fikru ala anwa'in katsirah, dan berpikir itu ada banyak macamnya. Wa asyrafu anwa'ihi wa afdaliha, wa asyrafu anwa'ihi wa afdaluha, dan paling mulia dan paling afdalnya adalah at-tafakkur fi af'alillahi wa ayatihi. Bertafakkur dengan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bertafakkur kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat langit, Allah membuat bumi. Nah, ini tanda-tanda besar Allah Subhanahu wa taala, kita berpikir. Itu yang paling afdal. Wa ajaibu masnu'atihi fi ardi, dan bertafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala di bumi wa samawati, dan di langitnya. Wa min asli tafakkur fi dzalika athmara lahu ziyadatul ma'rifah billah wa hiya iksirul kabir. Dan dengan bertafakkur memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu akan berbuah, akan menghasilkan bagi orang tersebut ziyadatul ma'rifah billah. Dia akan bertambah ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaksirul akbar, dan itu adalah rahasia permata yang sangat besar yang dia dapatkan daripada keuntungan yang bertafakkur. Wa min anwa'ihi, dan daripada macamnya tafakkur fima lillahi 'alaika min ni'ami wal ala'i diniyah wa dunyawiyah. Kamu bertafakkur tentang apa yang Allah berikan kepada dirimu daripada nikmat-nikmat din, nikmat-nikmat agama yang bersifat agama dan bersifat duniawi. Wa husnul tafakkur fi dzalika yudmiru ziyadatul hubbillah. Kalau kamu bertafakkur tentang apa yang Allah berikan kepada kita, Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Mulai kita kecil, ya, mulai kita dari alam rahim, kita sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita keluar ke dunia, diberikan air susu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibu kita. Ya, kita tumbuh besar mendapatkan nikmat nafas yang gratis. Nah, ini adalah nikmat Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memikirkan apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka akan timbul, akan ada hasil daripada tafakkur tersebut, rasa cinta, bertambahnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebelum diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memungut bayaran atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya nafas kita disuruh bayar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau masuk rumah sakit saja satu oksigen berapa puluh ribu, ya, berapa detik, berapa jam itu oksigen habis. Kita sampai umur 20, 30, 40 tahun, 50 tahun menghirup oksigen dari Allah Subhanahu wa taala secara gratis. Kalau suruh bayar oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa triliun yang harus kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bertafakkur atas pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa min anwa'ihi, yang ketiga, dan daripada macamnya tafakkur, an tatafakkara fi 'azimi haqqillahi ta'ala 'alaika wa kathrati tafsirika anil qiyam bi huquqi rububiyyatihi. Kita bertafakkur, kita memikirkan Allah mewajibkan sesuatu kepada kita, mewajibkan sholat, mewajibkan puasa, ibadah-ibadah yang lainnya, tapi kita sebagai hambanya tidak melakukan secara maksimal apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita pikirkan, ya, kita sudah kurang dalam menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul tafakkuri fi dzalika yudmilul khawf wal khasyya wal haya min Allah taala. Maka dengan kita memikirkan ibadah kita yang kurang, padahal Allah ya memberikan
perintah kepada kita untuk melakukan ibadah dan ibadah kita merasa kurang, maka di situ akan timbul rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yub'atsu ala tashmir wal jidd fi ta'atihi wa iqamati haqqihi dan akan bisa memberikan semangat lagi untuk menambah ibadah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya wa min anwa'ihi, dan daripada macamnya tafakkur, yaitu at-tafakkur fid dunya wa sur'ati zawaliha. Kita memikirkan dunia dan cepat hilangnya dunia. Wa qadrat aqdariha, dunia ini sebentar. Contohnya kita punya duit. Ya, kita punya duit, berapa lama duit itu akan ada di tangan kita? Enggak bakal lama. Kita hidup di dunia juga sebentar. Kita lihat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita ada yang sudah mangkat, sudah wafat terlebih dahulu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia sebentar. Nah, itulah kita bertafakkur kepada dunia ya yang akan cepat hilangnya daripada kita. Ya. Waqat dari washdaliya, dan dunia ini penuh dengan kotoran, ya, penuh dengan sesuatu yang tidak baik, penuh dengan kesibukan di sana sini. Wa husnul tafakkur fi dzalika yashmilu zuhda fid dunya wa tajafi anha wa qillatu raghbati fiha. Maka dengan memikirkan dunia itu, ya, banyak hal-hal yang negatifnya, ya, maka akan timbul di dalam hati kita rasa zuhud, rasa tidak ingin dunia. Zuhud itu artinya tidak menjadikan dunia di dalam hati kita. Bukan berarti zuhud itu orang tidak boleh kaya, tidak. Tapi zuhud itu, ya, boleh orang itu kaya, tapi tidak menjadikan, ya, dunia itu di dalam hatinya. Itu namanya orang zuhud. Maka dengan kita bertafakkur tentang dunia yang hina ini, maka akan timbul rasa zuhud di dalam diri kita. Wa min anwa'i tafakkur fil akhirah wa baqaiha, dan daripada macamnya tafakkur, jenis tafakkur yang lain, yaitu bertafakkur kita memikirkan akhirat dan kekalnya akhirat. Karena kehidupan di dunia sebentar, ya, tidak apa, atau kehidupan dunia ini fana, tapi kehidupan akhirat akan kekal dan abadi. Orang yang masuk surga akan kekal selama-lamanya. Orang yang masuk neraka akan kekal selama-lamanya. Di surga dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Di neraka dia akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala juga selama-lamanya. Wa safai na'imiha wa dawami ladatiha wa sururiha. Wa hasil tafakkur fi dzalika yudmir ithal al-akhirah wa kasrat fihi wa tashmir fil amali laha. Kalau sudah kita bisa memikirkan hal itu, ya, maka kita akan semangat mengejar akhirat, akan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita bisa mendapatkan bekal yang banyak tatkala nanti kita berjumpa dengan Allah, tatkala kita dihadapkan di persidangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa majaril fikri katsira wa kullama kanat basiratul 'abdi anfad wa kana 'ilmuhu aghzar wa awsat kana tafakkuruhu a'dham wa akthar. Jadi jalan untuk bertafakkur itu banyak sebetulnya. Kita memikirkan itu, memikirkan ini, ya, banyak, ya, yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang dia itu pintar, maka dia juga akan banyak berpikir, ya, dan akan bisa cepat untuk menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa babu tsani qasdul amal wallahu a'lam bis-shawab. Ya rabbana ta'afna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna fatub alaina tawbatan li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal
والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه عدد الطش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وجعلنا كربتنا في ديننا من كثر انتظرك رب وفقنا وارزقنا لما ترضيك وننفع بكرم وسبل كل علمنا واخلا في علما نحضر ونحو بالخير ونفع كل شر ربنا سلمنا كل شؤون وقنا برضاك العيون واغفر ربنا كل الديون قبل ان تاتينا نفسا ونضرب خير واستر من ستر وصلاه الله تكشف المصطفى وان الحق دعنا ووفى بكتاب البر تشفي شفاء ولا عليك رب شرفا ولا صاحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن شرف برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلق امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.